بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يتقرب العبد بمثل ما فرضت عليه، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Para habaib, para tokoh-tokoh agama, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada sahibul majelis Hisnul Hasil, keluarga besar Bapak Irwansyah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir yang seharusnya pada malam Selasa ini diganti dengan malam Senin. Dan pada malam hari ini bertepatan 1 Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah. Apakah juga bertepatan dengan awal daripada keluarga kita, itu Bapak Haji Abdul Muttalib. Ya, kita pada membaca kitab, membaca manaqib. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Abi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yani bukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya Allah. Jazabahu minhum ilaihi sabiqil inayah, yani dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Maknanya kita seberatan selama orang mukmin dan muslim, Allah sayang akan kita. Kitanya disebut kasih, tenang disayangi Allah selama mu'min muslim. Quran menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah sayang kepada orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah nak mengeluarkan orang beriman dari kesalahan, kegelapan, kejahilan kepada nur, pengampunan,
hidayah, pertolongan, dengarannya kasih Allah. Tanda di antara orang mukmin dilebihkan dengan martabat lebih tinggi. Sebagaimana pembicaraan Al-Quran, tilkar rusul qaddalna ba'dahum ala ba'd. Kita sudah datang disuruh percaya kepada adanya Rasul-Rasul Allah dan Nabi Allah sama sabadataan. Lebih beda mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kita disuruh sabadataan percaya bahwa mereka adalah Rasul dari Allah, tetapi mereka itu adalah dilebihkan. Kayak itu juga orang mukmin itu keberdataan kekasih Allah, tapi ada yang dilebihkan. Namanya yang lebih itu adalah martabat. Nah, kesebahagiaannya tapi dengan kehendak Allah, bukan kehendak si hamba atau amalnya atau keturunannya. Ada Allah mahendaki turunan maling, Allah mahendaki jadi wali man Allah mahendaki. Ya, keturunan orang ahli ibadah Allah ada mahendaki, ada kalau jadi wali. Seluruhnya dengan kehendaknya, bukan sebab nama, keturunan dan ilmu. Dada dari terasa permasalahan terjadi, ada orang yang ahli ibadah, ilmu para malaikat, tapi Allah ada menghendaki jadi khalifah. Mereka diulah dari nur, Allah ada menghendaki pinang diulah dari tanah, menghendaki Allah jadi khalifah. Dijailun fil ardi khalifah, Adam dipilih Allah. Ada dai Adam tanpa ilmu, ada juga ahli ibadah, ada juga tanah aja. Artinya ada kehendak si orangnya itu nak jadi wali, ada juga mengaku jadi wali, ada Allah yang mengangkat. Kayak itu bang sudah nang ahlus sunnah wal jamaah. Banyak yang berbeda mengaku jadi wali, mengaku ini dan apa, tapi Allah kadang menghendaki lain. Kalau disebut wali palsu, ada duit aja palsu, wali ada juga palsu. Ada yang tahunya nih kita nih. Tandanya aulia martabat lebih pada orang mukmin, yaitu diberi Allah rahasia-rahasia ketuhanan Allah Ta'ala nih. Rahasia-rahasia agama, rahasia-rahasia seluruh nang ciptaan Allah daripada makhluknya ditaruh di udangnya itu. Ngarannya kan rahasia, sedikit-dikit orang kada membuka, punya dibuka jadi rahasia. Inya nang menyandangnya sorangan. Tandanya dah. Kemudian orang tadi kada tahu dirinya bahwa orang itu ditarik oleh Allah dalam hadrahnya, sedangkan orang itu masih berada di dunia. Ada rahasia ruhnya sudah beserta Allah di hadrahnya. Itulah disebut wajazabahu. Karena kadang itu kan Allah juga yang menghendakinya dari Allah kepada Allah dengan pertolongan Allah. Tidak ada hamba itu sedikit sabab ini tidak ada. Memang Allah menghendaki selesai. Itulah makna aulia Allah. Pada jahir syariat aulia Allah al-arifu billah al-mu'taridhu lihimak billah jarra syahwat. Orang yang hancur labur diri, jahir badannya, hatinya, ruhnya dan sirnya kepada jad samata nang bernama rahasia Muhammad. Laporan nyata di dalam kehidupannya kada lepas daripada martabat syariat. Ada kurangnya sekalinya orang wali ada hilang kayak ini dan itu ada yang muqtarid dibimbing oleh Allah kayak yang namanya dunia kalajatan terbit daripada dunia, kalajatan yang terbit dari Allah diberi oleh Allah.
Surga di waktu di dunia, surga juga di waktu di akhirat. Kawan orang wali di dunia ini sudah surga. Ada melihat sedikit ke dunia. Tandanya itu maksudnya supaya jangan dibunguli orang kita orang mukmin. Sebab ada di antara kita mengaku jadi wali tapi kada benar. Kalau kitanya ada sudah binting di diri, di mana kada biasa aja. Allah Ta'ala, Rasulullah, agama, syariat dipakai, hakikat dipakai. Ada usaha nak jadi wali lain urusan kita, soalnya itu sikung dia nama urusnya. Allah wahdah la syarikalah, tunggal, ada bisa kutuknya itu. Kita ini apa? Wa ashkuru ammanna alaina bi iman majal bil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dengan iman barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah dan segala rahasianya yang bangsa atas Tuhan. Tadi suruh bersyukur dalam hidup kita bersyukur bisa masih menuntut ilmu, bersyukur bisa masih beribadah. Bersyukur bisa masih bersifat syukur, bersyukur juga masih bisa bersifat sabar. Wabakana limadhabati sunatil bahiyatu saliyah, dan Allah Ta'ala juga menolongi kita untuk mengikut jalan semua mereka dengan terang lagi mulia. Ada seikung-ikung dari para anbiya, para rasul dan para awliya itu menyalahi syariat kalian. Cuma kita salah paham aja. Wassalim man sajallahu al-malaku bi zabi suri, dan aku memohonkan rahmat jahat atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepada segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ala alihi wa sahbihi tabi'in bisabilihi, dan atas segala keluarganya, sahabatnya, segala yang ikut akan mereka itu jalan yang nurani, yang saleh. Baru kemudian itu maka berkata Syekh Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Hasan Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Syekh Al-Madani murid pertama Syekh Saman. Jadi Syekhnya martabat murabbi. Apabila Abdul Samad, apakah ada masalah bermusyawarah dengan Syekh Al-Madani. Itu juga murid-murid yang lain. Setelah wafat gurunya yaitu Syekh Muhammad, Syekh Siddiq yang ada di Madinah. Khalifah Syekh Saman banyak, ada tunggal di Madinah, cuman di Madinah memang kaya apakah lalu bermusyawarah orang yang lain. Segala saudaraku, manakala aku dengar, aku lihat riwayat guruku dari hadis Nabi SAW bermula pada ketika dibaca menakib oleh Allah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala berahmat seorang membacanya, orang hadir mendengarkannya serta dietikatkannya dengan yakin. Artinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Beliau mengambil hadis ini dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai zaman kita. Hadisnya punya bahasa Arab, tazkiratul auliya tanzilur rahmah. Dalam bahasa hadis Najhatul Majalis, inda tazkiratus salihin tanazzalur rahmah. Ada beda inda tazkiratul awliya, ada beda inda tazkiratus salihin. Awliya tanzilur rahmah, salihin tanazzalur rahmah. Najhatul Majalis kitabnya itu. Nah ini bidangnya dari guru ke guru. Pada zaman Rasulullah SAW, hadisnya itu adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, hal ihwa takrir Rasulullah. Hadisnya ada 3. Setelah Rasulullah wafat, kan ada hadis, ada mulhaq bil hadis, dihubungkan dengan orang ahli hadis. Itu seorang ulama bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan. Itulah kata dari guru kamu. Kalau dari sahabat, tabiin ada itu. Karena mereka sebahagiannya ada bertemu dengan Rasulullah.
Kita suruh sami'na wa ta'na aja. Kami mendengar dan kami taat. Nah itu aja, ada usah membahas. Ada daya hadis maudhu karena dari Rasulullah juga orang mulhaq. Adalah di dalam Al-Quran kata mulhaq, orang dihubungkan dengan sahabat Nabi. Ada dalam Al-Quran, dalam surah Jumat. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sahabat Rasulullah ni in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharin, lain sahabat, lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, mulhaq dengan sahabat karena mereka bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan hadisnya. Dzalika fadlullah, itu kurnia Allah, yu'tihi man yasha, Allah memberi siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, Allah punya kurnia yang besar, tidak ada mustahil kepada Allah. Quran ini berbicara ada bertamu dengan Rasulullah tapi mulhaq, lamma yalhaqu bihim, mulhaq bisahabah orangnya. Nah itulah tadi segala saudaraku, manakala aku dengar aku lihat dari guru-guruku dari hadis Nabi SAW bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, turunkan oleh Allah berrahmat atas sedang membacanya, orang hadir mendengarkannya serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Lihat pula murid dahulu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali. Pada hari ketika wafatnya serta baca Quran, tahlil dan bersedekah mana sepuasanya. Tapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Tatkala aku dengar demikian itu riwayat dia tersebut, sukalah hatiku mengalir seperti yang demikian itu. Tak sekadar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan setengah karamah guruku nang diberi Allah, yaitu Syekh Muhammad Samanaliyah, ahlu syariah wa tariqah wal hakikah. Beliau adalah wali kutub dalam negeri Madinatul Rasul, dikenal oleh orang yang tua dan orang yang muda. Seberatan tahun sidin dasar wali kutub. Barang siapa berkehendak ziarah kepada kubur Rasulullah SAW pada hati dan tak izin kepadanya, ziarahnya itu sia-sia kalau sah pada zahirnya sekalipun. Ini di waktu kelebihan karena masih zaman sebagai penunggu kubur Rasulullah di waktu beliau hidup. Di zaman 300 tahun dahulunya itu belum ada seperti kita nah ini. Hanya ada penjaga sikung sidin aja. Nyaman aja orang menjarah tuh. Apalagi zaman dahulunya, ya sebelum 1000 tahun nyaman benar kada ada air berpagar bapak. Biasa orang menjarah kayak kita orang menjarah di Datuk Rampayan. Ini sudah dipagar di bawah tanahnya dengan timah, di atas dengan bangunan. Beberapa bangunan kubur Rasulullah. Kita lihat tuh hanya dinding bangunan. Di dalamnya jauh. Ada kelihatan sama sekali. Tutup dinding, bukan tutup kubur Rasulullah. Ada kelihatan tutupnya asli. Nang ada na hijau, pinabakter, la ilaha illallah, itu tutup dinding. Kalau kita kamar tuh kan di dinding kamarnya ini dilapis orang tutup, dipadahkan oleh orang-orang yang ke sana. Nah ini tutup kubur Rasulullah padahal ya dindingnya lubang yang halus 3, lubang yang pertama memintang lubang tuh ke kubur Rasulullah, tapi nang dilihat tembus di lubang tuh dinding. Berapa lapis baru sampai ke dinding kubur Rasulullah, berapa lapis dindingnya.
dinding aja nih itu, jadi harus tahu aja. Tapi Rasulullah tidak ada terdinding dengan dinding. Itu kita berziarah, assalamualaikum ya Habiballah. Ada dai tetap dinding. Nah, Rasulullah melihat kita nang kada melihat orang Rasulullah. Karena kita orang dunia, Rasulullah orang akhirat sudah sih. Dadai sama sekali dinding itu. Nah, itu hanya menjaga jangan sampai terjadi masalah sebab ada wujud kubur. Bisa perang kita udah dahuluan ke kubur itu. Lahir jadinya itu apa dinding orang seperti aman. Lurus saja di luar ziarahnya. Masing-masing lagi beri salam ke Rasulullah. Ada di tengah ini itu 24 jam. Mulai bahari sampai wayah ini berziarah. Nang ada jamnya bagilir hanya masuk ke Raudhah, yaitu masuk di masjid Rasulullah mang bahari. Ada mimbar sidin, ada tempat paimaman. Antara mimbar sidin dan kubur sidin itu ngarannya Raudhah. Lalu baganal wayah ini ngarannya Masjid Nabawi. Alain Raudhah sedikit aja gitu aja. Nah itu aja pada dahuluan. Orang kada tahu sekalinya jauh duduk di belakang, kada masuk di Raudhah kada. Orang yang tahu masuk dia bak aja masih. Batasnya mimbar kubur imaman Rasulullah. Sekalinya jauh kada mimbar ke belakang lain Raudhah. Nah itu Masjid Nabawi. Atau bau merah luput duduk di Raudhah. Orang yang berada di Raudhah sama kayak berada di Raudhah surga. Di dunia ada Raudhahnya, Raudhah yang ada di Madinah. Baina qabri wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah. Antara kubur dan mimbar kona itu adalah Raudhah di Raudhah surga. Kita masuk di situ sama kayak masuk di Raudhah surga. Cuma masih kelihatan di dunia, nah kayak itu. Orang-orang di dunia sudah masuk ke dalam Raudhah surga, menyamaningkan, membuliki lagi. Kalau sudah masuk, kayak anak membuliki. Di zaman beliau di waktu hidup, ada orang nak berziarah, tapi kada minta izin kepada beliau. Ziarahnya sia-sia. Arti sia-sianya itu ada diterima oleh Rasulullah SAW karena kada menghormati daripada makna orang yang dijadikan diangkat menjadi penjaga kubur Rasulullah. Tapi bahari ini yang penjaga kuburnya itu polisi, tapi polisi yang kada berpakaian. Pimpinan amuk situ tangkap orang ada. Masjid Makkah tu ada spesial kurungan di orang pindah lain kurung di situ karena Nabi buat orang ke penjara. Ada kelihatan Nabi tentang tihang-tihang itu. Jangan pindah ke Makkah amuk. Itu habis yang buka belajulah dikira orang penjahat, tangkap orang datang sembahyang, orang-orang dulu di situ. Mbah sembahyang bawa ke kantor. Hanya di teliti apa seluruhnya itu. Integrasi apa itu polisi tahu, tapi apa juga. Wajah ini itu hanya tahu maling ke orang nih, penjahat ke orang nih, orang mana nih, hanya kelihatan. Sekali orang Indonesia lapor orang ke kedutaan kita di Arab Saudi, orang Indonesia nih, ya itu anda nyumpanakan keberatan ke kita. Kalau ke Makkah jadi maling orangnya, kita akan tahuannya di Indonesia buat maling orangnya ada nyamannya.
Artinya punya peradaban lah, mengaji baik-baik, punya peradaban, duit langkah-langkah besangu secukupnya diri kita, jadi ada melirik diri kurang lagi. Gugur dari masjid itu duitnya jangan diambil-ambil. Nah, padahal kan orang maling kita di Indonesia ambil duit kan didenang madakan maling. Jangan coba-coba di Masjidil Haram nah itu tangga dumpit ujar. Paling keluar pada pamitan pada masjid tuh pintunya tangkap polisi dah ada berapa kayak polisinya kurus orangnya lebih laju daripada orang olahraga atau mengajar kurus halus awaknya. Kalau pangpina senang-senang beretus kamera di Masjidil Haram nah itu ada kelihatan kan kita bergerak tangan sedikit aja kelihatan. Nah digerakkan orang tuh paricak duit kah senjata apa kelihatan orang kita hendak bersedekah Masjid Nabawi ada orang mustahil kita bantuan untuk Palestina ada nyaman juga nah kelihatan sudah kamera bahari mengaji di Masjidil Haram kan berbagi kertas nang ijazah guru tuh harus jelas-jelas kertasnya tidak tak kurang turun pada Makkah dikira dari teroris ada sembarangan dah dikira pian kada kelihatan apa-apa ya. Itu beretus ada 2 ikung 3 ikung polisinya 20 disusun di muka tipenya khusus Masjidil Haram Haram Makkah Haram Madinah jangan coba-coba nah itu bola-bola mengajilah dahulu baru berbuat jadinya loh di kampung orang. Apabila Rasulullah menerima ziarah kita, maka kita dapat syafaat Rasulullah. Apabila Rasulullah menerima ziarah kita, sama kita berziarah di waktu beliau itu. Manzarani wajabat syafaati. Manzarani ba'da wafati, ka'anna mazarani fi hayati. Siapa berziarah orang kepada aku bukan kepada kuburku. Kubur itu jihad wadahnya aja, tapi kepada Rasulullah. Datang di mana cil? Datang berziarah ke kubur Rasulullah. Kubur menziarahinya, ada menziarahi Rasulullah. Ada dapat syafaat sidir, dan menziarahi kubur. Datang di mana cil? Datang berziarah kepada Rasulullah. Nah kemana ziarah caranya? Ke Madinah. Ada kubur sidir. Kubur itu letak jihadnya kayak Baitullah untuk menghadap salat Baitullah. Untuk berziarah kepada Rasulullah kubur sidir. Tapi nang diziarahi Rasulullah bukan kubur. Itu harus hati-hati makanya juga belajar dahulu. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayangnya kepada orang talibul ilmi. Kalimah radhiyallahu anhu asalnya Allah Ta'ala melajari kepada sahabat. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum radhiyallahu anhu. Asalnya ini kan sahabat. Ada kaul daripada ulama kepada orang-orang yang besar diperbolehkan kata radhiyallahu, tetapi tidak mengatakan mereka sahabat. Ya mendoakan mereka semoga dapat ridha Allah. Ada yang memuliakan, ya diamnya ini para awliya radhiyallahu anhu. Fatwa itu tadi yang memuliakan. Baca aja kita kan atau zalimin Fathul Mu'in. Fatwa apa pakainya ada aja entar. Supaya jangan sampai salah paham itu. Anak tulisan di mana kipna ini radhiyallahu an kada rahimahullahu taala kada rahimahullah radhiyallahu an ghafarallahu lah. Kalimah itu semuanya doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Asih al-maghfurah itu ghafarallahu lah. Asih al-marhumah Allah yarham itu rahimahullah ta'ala. Itu rata-rata di dalam kita sehari-hari
memanggil kepada orang yang telah meninggal dunia almarhum. Itu tuh padahal orang hidup kan perlu rahmat Allah, orang meninggal aja cuma kebiasaan aja itu. Adalah tabiatnya radhiyallahu itu kasih sayang kepada orang yang talib ilmi, orang alim dan orang saleh, dan segala orang fakir, orang-orang fakir dan miskin. Lagi pula sebagai khidmat kepada segala orang datang ziarah ke kubur Rasul dari orang yang alim, orang saleh, segala orang awam dan khawas. Besarnya Nabi Muhammad, pangkatnya di sisi Allah dengan martabat Habibullah, sehingga para anbiya wal mursalin di bawah sidin sabarataan. Nabi Musa kalau berbicara Allah di bawah Nabi Muhammad. Setelah itu mengertilah para anbiya wal mursalin itu seolah-olahnya hanya bahadam dengan Rasulullah. Jikalau ada Rasulullah, saya akan ada martabat Nabi dan Rasulullah itu. Allah mengangkat karena Rasulullah. Tertulis dalam Al-Quran. Perjanjian para Nabi dan Rasul. Apabila datang seorang hambaku ya Nabi Muhammad, la tu'minan nabi wa la tansurunah, kamu harus percaya dengan dia. Iman artinya jadi dan umatnya nih, la tansurunah, kamu harus menolonginya. Perjanjian Nabi Muhammad dan Rasul itu sangat tinggi martabatnya. Kada ada mengkawane sabadataan kayak itu. Turun pulang kisah bahasa setelah mereka wafat, keadaan lagi nih sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bila ditampakkan Allah martabatnya, sabarataan kita ini kada ada artinya. Sangat tingginya Allah memuliakan mereka sahabat. Sehingga muridnya bernama tabi'in itu seolah jadi hadam aja. Tukang bawakan sandal aja. Ada dia masuk bajijir kawan. Bau mai berjalan ke hawa, sangat mulianya Allah melihatkan mereka. Turun pulang ke bawah para aulia Allah. Apabila dibuka Allah rahasia aulia, dilihatkan kepada kita. Kita ini hanya tukang urak akan sama hamba-hamba tikan mereka. Sangat mulianya di sisi Allah. Mana dia anak bajijir. Dia kayak kawan aja, kayak ada artinya kita. Nah disitulah di dalam kehidupan sidin mengerti masalah itu, sehingga di bawahnya suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ke ziarah kepada kubur Rasul. Karena hebatnya Rasul, kita menghormati, mendoakan, memuliakan umatnya, sama menghormati, muliakan Rasulullah SAW. Ini kehebatan Rasulullah sehingga bergetar umatnya kadawani sama Rasulullah. Apalagi merasa tinggi pada Rasulullah. Sabarataan pakaian orang wali kayak ini, kadang-kadang jadi wali sedikit aja ada merasa besar, ada kawan. Sabarataan sekalinya itu dan dibuka rahasia ini mulai Syekh Abdul Qadir aja ini kayak itu juga. Aran tarikahnya Qadariyah. Turun beberapa tahun kepada Habib Hasan Sajali. Aran tarikahnya Sajali sama kayak itu juga. Turun pulang kepada pecah beberapa tarikah di bawah sini. Lebih daripada 40 tarikah. Di bawahnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Aran tarikahnya Samaniyah. Kayak itu juga sekarang orangnya. Turun ke bawah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Turun ke orang kampung kita asli. Itu Suban. Orang Persian awal singgah di Borneo, Kalimantan, Datuk Nuraya. Turun mulai sidin Datuk Suban. Turun kepada orang Sumatera yang hendak makrifat kepada Allah. Kada bisi guru di Sumatera. Disuruhlah
kamu harus berjalan ke Borneo, cari kampung, katakan rantau, di Batak Gumpah. Datuk Sanggol ngarannya bersama. Belajar Datuk Suban, bukan asli orang Kalimantan. Sama sekalinya, ada berbeda. Semasa di Mekah mengaji dengan Datuk Kalampayan, turun Muhammad Nafis, Nasyol Umur Sidin di Kalua. Umur Sidin itu banyak, tapi yang terkenal di Kalua. Itu juga sekalinya pakaiannya. Turun jalan Banjar, melewati Sungai Matapura, menuju ke Koripan. Di sana ada Abdul Hamid Abulum. Ilmunya sama. Kayak itu orangnya. Si ikung gak ada merasa besar. Tetapi mereka hanya bedanya. Ada kalanya mereka tarki, hilang wujud. Lalu cari ulang ada Abdul Hamid, ada Tuhan. Ini yuk ada tahu lagi hilang wujud. Tarki namanya jazbah, menjuk kurang. Di waktu beliau tanzil, jongkong Abdul Hamid, mana Abdul Hamid? Jadi ini, padahal tadi Tuhannya ada, mana Tuhan? Ada dan ada Abdul Hamid. Nih, ilmunya sama. Nasidin berani menampakkan ilmu itu. Artinya di Kalimantan, orang tua kita dahulu itu. Empat, Datuk Suban 5, Datuk Raya 6 Kalimantan, 9 di Jawa. Ilmunya sama, beda martabat penerapannya. Nang kita ini berkah mereka aja lagi. Orang Bali bener itu sama sekalinya kayak ini aja juga sebenarnya tanah. Hamid Pasuruan, Aulia Allah, awak setiap minggu tuh berada di makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, apa gawianku diperintah Allah, suan kepada ulama. Ya hikmah, ada merasa hebat pada ulama, suan jadi hadam. Itu juga sekalinya. Tak ketimbullah kalimah kasih sayang kepada orang talib ilmu, kepada orang alim orang saleh, karena tahu diri seorang di mana hendaknya. Ternyata hanya jadi hadam. Tidak ada ngapa-ngapa. Karena kalau ada jinjir lawan mereka, orang besar di sisi Allah Taala, orang fakir miskin sudah khidmat dan orang nang ziarah ke kubur Rasulullah, orang hawas kan, alim tahu namanya. Hawas sudah masuk aulia, awam tahu orang saleh, izin bahitnah karena tahu posisi diri. Seorang jadi pengaman presiden aja, bukan jadi presiden. Itu bacaan orang lain itu. Suruh ke sana mata, takutan kalau presiden ditimbak orang. Itu aja. Itu boleh, tidak ada lagi tugas. Di mana ada kemuliaannya hanya pengaman. Itu. Yang mulia itu presidennya. Jam 9 sudah, nah itu aja sekadar kita baca Manaqib Sidin. Beliau lahir pada tahun 1132 daripada Hijrah Rasulullah. Beliau memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak memegang Wahabi. Ada orangnya orang Madinah asli tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak juga memegang Syiah. Tidak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menghimpun antara syariat tarekat. Ibarat kita belajar pakai tauhid, tasawuf, 3 itu. Ahlus Sunnah Jamaah. Wafatnya pada bulan Dzulhijjah tanggal 2. Di waktu itu hari Arba'ah. Tahunnya 1189 dari hijrah Rasulullah SAW.
tahlil.